Jujur kalau enjoy itu unlimited. Tapi kalau yang dan ini rasanya mirip sama yang waktu itu pernah aku cobain di Malaysia. halo sobat Kokma, balik lagi sama kita tapi sekarang After Studio edisi makan-makan sama moto hidup jajan. Sekarang kita mau makan apa nih, Alis? Jadi di sini tuh kita mesen nasi barendo, terus ada juga paket nasi remuk, sama yang terakhir ini yang paling spesial katanya si lemche. Terus minumnya kita pesen juga yang katanya enak banget, yaitu dua teh. Langsung kita coba aja kali ya. Kita dulu. Oke. Kita langsung coba ya guys. Gimana rasanya? Coba ini dulu kali ya. Ini banjir banget sih guys, bener banyak banget. Lihat. Coba dulu ya. Enak sih. Tadi dicampur beberapa kuah ya. Ada kuah ikan, ada kuah kari ya, sama ada kuah yang pedasnya juga. Terus ini tuh walaupun banjir tapi dia nggak bikin enak sih, kayak masih light dan nyatu banget semua bumbunya. Dan porsinya banyak banget, banyak sebanyak mungkin. Kita coba ayamnya. Ayamnya juga gede banget sih, Lis. Ini juga nasi barendonya udah gede banget Sampai tumpah-tumpah. jadi kita nyobain barendonya. Banyak nggak? Enak sih, Enak ini ya? tuh ada crispy-crispy-nya. Terus kita coba ayamnya. Campur nasi, campur bawangnya juga enak banget. Sama ini sawi ya? Kol ya? Ini ya, kalau dipaduin semuanya enak banget. Ayamnya, sayurnya, nasinya sama kuahnya dan kerupuknya enak banget. Terus buat barendonya, dia tuh isinya bener-bener banyak banget dan di luar itu crunchy banget. Sama tadi tuh aku minta dikasih sambal juga, sambalnya tuh fresh dan nggak terlalu pedas sih. Jadi mungkin buat kalian yang nggak terlalu suka pedas pasti bakal suka ini. Cocok. Dan tadi juga ini dikasih kuah pedas, cuman nggak terlalu pedas. Jadi kayaknya aman untuk yang nggak suka pedas. Cuman bisa tambah kalau misalnya suka pedas. Dan ini rasanya mirip sama yang waktu itu pernah aku cobain di Malaysia. Kurang lebih rasanya kayak gini, tapi ini enak juga. Dulu aku pernah coba di Malaysia. Dan emang variannya lebih banyak sih tapi ya. Kayaknya ini nggak kalah enak gitu. Tapi ini ya juga 11-12 lah. Kalau aku jujur ini baru pertama kali nyobain nasi kandar, tapi first impressionnya enak banget sih. Kayak ternyata ini tuh nggak yang sebikin enak itu. Kata orang-orang kan kayak kuahnya tuh banjir banget, tapi ternyata ini masih enjoyable. Dan masih cocok gak sih? Masih banget sih di lidah Indonesia. Ini menurut aku masuk banget. Tuh. Kayak nasi padangnya Malaysia gak sih? Oh ya, selain di sini makanannya yang enak, tapi tempatnya juga gak kalah nyaman gitu. Setuju banget. Kita bisa lihat nih finishingnya itu dibuat secara arsiteknya unfinished gitu ya. Unfinished, tapi walaupun ini pakai gaya industrial ataupun semua, itu tuh tetap bikin orang yang ada di sini merasa nyaman ya. Mungkin karena nyesuaiin sama gaya arsitekturnya zaman sekarang ya, biasanya kan finishnya kayak gini, jadi bikin yang anak-anak muda tuh lebih enjoy gitu untuk nongkrong di sini. Terus di bagian kalau kalian ke lantai 2 itu tuh ada, kita bisa lihat cara buat dan tariknya kayak gimana. Jadi kayak sambil kita bisa sambil nengok juga yang lihat. Sama ini sih ya, aku notice dari tadi dari awal sampai lagi makan ini semua musiknya tuh kayaknya dari Malaysia semuanya. Jadi kayak bener-bener kayak berasa di Malaysia. Ambience-nya kerasa banget ya berarti ya. Dan adem juga di sini, kalau misalnya mau sekalian adem aman kok, aman banget. Kayak dibuat lauknya mungkin makan dua sendiri juga udah penuh. Iya. Kayaknya jadi
Jatuhnya kayak sharing gitu nggak sih? Mau cobainnya nggak Lis? Coba yuk. Wow. Ini daging kambingnya lembut banget. Lihat. Oke, buat nanti buka puasa bisa kali ya? Betul. Bisa dibawa pulang juga bahkan. Kayaknya kita keenakan makan deh, Lis. Sampai kayaknya gue sendiri lupa ngajak ngobrolnya. Saking enaknya. Karena kita tadi belum perkenalan. Mungkin Alis boleh perkenalan nih. Tadi kan kita ngomongin mungkin dari sininya suasana dulu ya. Kalau dari Alis sendiri nih, Alis boleh nggak perkenalan dulu sama teman-teman Kopma? Oke, halo teman-teman, kenalin Elis dari Aksi 2021 dan mungkin kalau sekalian kasih tahu hobi juga kalian, jadi hobi aku itu baca buku sama mungkin review makanan juga. Kalau review makanan dengar-dengar Alis ada kayak semacam konten sendiri ya. Boleh ceritain mungkin keseharian gimana, terus asal mulanya Alis pengen buat kayak gitu tuh gimana gitu? Oke, jadi aku punya akun review makanan sama teman-teman SMA aku, Ada di namanya sini. namanya @fotohidupjajan, jangan lupa di follow. Jadi itu sebenarnya awal mulanya tuh iseng banget di tahun 2021. Emang dari SMA aku sama teman-teman tuh suka banget jalan-jalan dan nyoba kulineran. Terus pas lagi nyoba makanan tuh bisa foto-foto dan kita post di IG. Tapi makin kesini makin aku seriusin kayak gak cuma asal foto-foto, tapi kadang aku buat konten reels atau mungkin reviewnya udah mulai ditata dan lain sebagainya. Karena sebenarnya tuh ini tuh walaupun iseng tapi tetap enjoyable gitu loh, karena menurut aku nge-review makanan tuh kayak free therapy gitu, kayak gimana caranya kita tuh bisa menikmati makanan dengan lebih dalam, bisa hargai sebuah makanan dari teksturnya, aromanya, rasanya gitu. Jadi kayak sekalian eat, sekalian makan, sekalian jalan-jalan. Iya, Mirip sama aku, tapi kalau aku jalan-jalan aja mungkin gak makan. Tapi yang paling seru tuh mungkin sama temen-temennya kali ya. Iya, makan sama temen-temen sambil curcol mungkin ya. jadi hard time kayak kegiatan pernah jalan-jalan kemana aja gitu. Itu seru juga tuh, itu bisa dicoba ya. Oke deh, mungkin tadi ngebahas apa tadi namanya moto hidup jajan ya. Selain itu Alis di balik itu ada keseharian lain nggak? Kayak kesibukan lain? Aku jujur sekarang ini masih kuliah aja, sama mungkin ada satu organisasi gitu, jadi ini consulting organization dan lagi ada kolaborasi antara UI sama UGM. Kira-kira main aja tuh, apakah gabung studio nggak? Itu karena mungkin acaranya tuh masih persiapan agama, jadi sekarang ini tuh masih belum gabung. Cuma sejauh ini yang aku urusin itu kan aku bagian di PR, jadi kayak manajemen si consultingnya, jadi kayak aku yang ngatur kayak jadwalnya, terus nanti pertemuannya kapan aja gitu untuk si organisasi. Keren. Nah kita lagi bahas studio nih. Sejauh ini studio Alis kayak gimana? Bisa dari organisasi tadi atau apakah ada kendala gitu sejauh ini kayak gimana? Studio Kenapa nih? studio tuh setiap tingkatan pasti selalu ada aja kesulitannya, selalu. Dan tiap orang beda-beda ya. Setiap orang beda-beda, kayak pas lagi project ini sulitnya ini, pas project itu sulitnya gimana, beda-beda deh pokoknya. Dan pokoknya semua tingkatan di studio tuh ada aja beda-bedanya gitu. Kalau kesulitan dari Alex sendiri deh, bagian mana? Atau yang kesukaan misalnya bikin model atau bikin diagram mungkin? Aku Yang paling enjoy deh. jujur kalau enjoy itu analisis, tapi kalau yang model making either itu yang model beneran 3D atau yang di digital itu tuh biasanya lama sendiri kan, kayak eksplorasinya banyak. Kalau analisis kan kita mungkin dari data-data jadi agak dari gampang data, ya. terus kayak di compare gitu. Ya kalau itu agak make sense ya. Oke, next nih. Ada cerita atau momen seru apa selama di studio? Mungkin dari temen-temennya, dari dosennya, dari fasilnya. Ada cerita lucu nggak? Boleh share. Cerita lucu mungkin sayangnya yang baru-baru ini kali ya. Baru-baru ini kan proyeknya tuh tentang di society gitu. Jadi Community ya? survei lah.
society yang baru itu. Nah di society yang baru itu tuh jauh banget lokasinya. Aku dapetnya di Jakarta Timur di dekat Cakung. Jadi itu benar-benar ke sana tuh naik kereta, terus dari naik kereta masih harus naik Grabcar lagi bareng teman-teman 30 menit. Jadi emang benar-benar jauh. Dan di sana juga kita tuh beneran ngeliat kayak kondisi orang-orang yang mengalami masalah society itu seperti apa gitu. Jadi itu beneran seru banget. Kita langsung terjun ya. Dan seru mungkin sama teman-teman, jadi kayak ya sekali jalan-jalan walaupun agak mungkin panas segala macam. Dan yang lucunya lagi karena kita kan ada interaksi langsung sama warga kan. Ada yang kayak ditanya gitu sama warga kayak, Kak lagi ngapain gitu, terus kita kayak oh ini ada tugas video dan lain sebagainya. Terus kata mereka apa? Mereka bilang kayak oh iya. Terus ada juga ibu-ibu yang bilang kayak oh oke tapi saya nggak bisa baca gitu. Mereka masih tahu surat gitu kan kayak untuk survei gitu kan. Jadi itu sih kayak beneran ada kasus yang dilihat langsung. Jadi relate langsung secara fisik ya. Bahkan kalau kemarin gue ke bagian Tanah Abang ya, daerah Tanah Abang situ, terus yang bikin lucunya tuh banyak ibu-ibu yang ngobrol gitu di gang. Kita diwawancarain coba. Kita kan diwawancarain, padahal ibu-ibunya kayak ya Mungkin udah cukup berumur kali ya, kayak mungkin lagi yang kita kan diwawancarain. Kita kan habis itu ada wawancara enggak sih, udah cuma saya sama itu. Ya itu sih hal kayak gitu sih yang bikin kayak kita enjoy aja Walaupun mungkin berat tapi justru yang kayak gitu tuh ada aja seru gitu. dan itu pengalaman yang udah lakuin 2 kali ya. Memorable juga sih selama aksi ini. Nah, kita mau tanya nih, kan kita arsitek ya guys. Harus kenapa sih awal mulanya pengen masuk arsitek? Nah ini mungkin lucu gak? Lebih menyentuh kali ya. Berhubungan juga satu project yang ini. Kebetulan emang lagi ngejar project yang ini karena gue society gitu. Lucu banget ya kayak gini ngomong ini terus ya ternyata. Jadi waktu itu aku lagi jalan pulang dari tempat les, terus ketemu sama anak kecil namanya pengamen juga. Terus dia tuh kayak cerita tentang kehidupan setelah dia pulang sekolah tuh dia harus pengamen dan lain sebagainya, nggak punya rumah. Dan dari situ tuh aku langsung kayak termotivasi gitu. Jadi oh mungkin aku bisa membuat sesuatu yang bisa membantu saya itu jadi lebih baik. Mungkin kayak sebuah rumah tinggal untuk mereka. Jadi mereka tuh nggak terpaksa harus bekerja, mereka bisa merasakan nyaman untuk hidup dan lain Keren sih, tapi orang-orang tuh banyak yang sekarang kayak pengen jadi arsitek gara-gara dulunya suka main Sims, suka main juga nggak apa-apa. Ini seru ya sebenarnya ya, jadi termotivasi lah ya. Tapi bagus lah. Oke, mungkin tadi bahas yang senang-senangnya aja, sekarang kita bahas yang agak sisi gelapnya mungkin. Sejauh ini Elis, ada nggak pengorbanan yang benar-benar terasa banget? Kayak misalnya, aduh beli apa mahal banget nih nggak sedikit, atau kayak aduh schedule nggak bisa gitu. Ada nggak dari Elis sendiri? Kalau aku arsitektur tuh ada 2 hal yang paling harus siap sebenarnya. Yang pertama waktu, yang kedua uang. Itu banget. Waktu itu pasti kami satu studio suka banget kita waktunya, apalagi kalau mau final presentation. Apalagi kalau orangnya deadline-nya nggak sih? Iya, seperti saya juga. Itu tuh pasti kayak bisa kan tidur 1 atau 2 hari untuk ngejar di presentasi tadi. Terus untuk uang, kadang pengeluaran untuk model tuh juga banyak banget. Jadi harus siap-siap keduanya. Oke, mungkin masa itu aja Elis, nggak ada yang lain? Masalah apa pacar itu personal sih, cuma nggak dijawab juga nggak apa-apa sih. Kayaknya yang itu malah nggak sepenting studio deh. Kayak studio tuh udah Kalah yang prioritas. Ini bagus sih, baru namanya idolaku. Oke. Tadi masalah uang ya. Ada solusinya nih guys. apa tuh? Solusinya Korma. Tahu kan Korma apa? Ini kita sekarang lagi di platform Korma. Kalau dari Elis sendiri deh, menurut Elis peran Korma di kuliah ini apa? Selama kuliah di UI. Koma tuh menurut aku ya, phrase yang paling menggambarin Koma adalah life saver. Jadi itu benar-benar kalau misalnya lagi mau buat model yang kita tuh tiba-tiba kehabisan material gitu pas lagi di studio, nah kita tuh bisa langsung lari ke Koma atau mungkin PC gitu kayak ada Puri gimana nih Mbak Puri, ada ini nggak, ada ini kok, ada, nah itu tuh selalu ada gitu ya.
lengkap banget ya. Koma tuh selalu semuanya ada. Selain itu bisa ngapain aja di Koma? Elis biasanya ngapain kalau datang ke Koma? Datang kayak udah sampai ini aja terus langsung cabut atau kayak kita ngobrol dulu sama teman-teman atau gitu? Menurut aku Koma tuh karena ada Mbak Puri kali ya, jadi kayak bawaannya tuh pengen stay lama. Mbak Puri ini bisa dilihat suka ngobrol terus kayak curhat-curhat juga. Asik Jadi ya. Jadi sebagai tempat untuk melepas stres juga kadang-kadang kayak aduh mau beli tapi kayak jadi nggak kerasa beban gitu karena ada Mbak Puri yang nyangkal kayak ngobrol ya. Aku beberapa kali sini ke Koma tuh nggak sih banyak yang Ikut makan, ada yang ikut makan, ada yang ikut cabut juga. Sama ini yang bikin enak di Koma tuh karena ada Jumat berkah ya kan. Jumat berkah, Jumat berkah lifesaver juga. Kita tuh lagi lapar kan ingin beli material jadi gue dikasih makanan juga. Dan itu gratis. Jumat berkah. seru banget ya pengalaman yang Ya udah kesenangan aja nggak sih benefit ada Koma di UI gitu. Oke deh, ngomong-ngomong karena kita udah selesai makan, sebenarnya belum selesai ya, kita habisin. Kalau dari Eli sendiri, rating 1 dari 10 berapa? Aku Ya, buat overall ya. overall. Overall mungkin 9 dari 10. Satunya aku mungkin lebih suka ini kan, jadi kayak ini adalah yang lebih banyak. Ini udah banyak banget. Kalau dari aku sendiri, mungkin 9 dari 10 sih. Karena aku suka banget ayamnya dan dicampur sama nasi-nasinya ini. Menurut aku rasanya pas, nggak terlalu asin, nggak terlalu manis, nggak terlalu pedes atau macam-macam. Semuanya udah pas. Menurut aku kalau dari kesan-kesan Elis, kesan-kesan untuk keluarga Koma, teman Elis dan kesan-kesan Elis ini. Dari yang pertama aku ingin ucapin terima kasih dulu buat Koma karena udah ngajakin collab sama Kota Hidup Jajan, karena ini baru pertama kali nih MHJ Kata Kota Hidup Jajan collab sama sebuah organisasi. Terus aku juga ingin makasih juga untuk Koma yang selalu ada, selalu jadi penyelamat kalau misalnya lagi butuh sesuatu. Semoga Koma semakin sukses, semakin membahagiakan dan juga semakin membuat semua mahasiswa arsitektur tuh jadi lebih semangat. Terus mungkin untuk pesan-pesan dan juga motivasi dari aku untuk adik-adik tingkat atau mungkin teman-teman yang mau masuk ke arsitektur, kalian tuh jangan khawatir nanti bakal susah material, kayak nyiapin material apa sih kalau studio, karena semuanya tuh ada di Koma. Jadi jangan khawatir karena semuanya tuh udah di provide dan harganya tuh udah pasti